Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berkumpul di majelis ini untuk membicarakan tentang majelis taklim. Menurut pendapat saya, majelis taklim ini sangat positif atas kehadirannya, dan ini diprakarsai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu, baik ilmu agama tentang dunia maupun tentang akhirat. Majelis taklim ini kita lihat seperti tadi Pandu Samsu katakan bahwa kelihatannya ini banyak dipelopori oleh ibu-ibu ya, kaum perempuan. Ada juga laki-laki tapi tidak sebanyak dengan perempuan. Nah, majelis taklim ini populer bukan karena keberadaannya saja, tetapi karena ditunjang oleh media. Ya. Jadi rata-rata media televisi itu ada program-programnya yang menyangkut dengan majelis taklim, baik Indosiar maupun yang lain-lain. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa animo ibu-ibu ini untuk belajar tentang agama sangat menonjol apabila kita bandingkan dengan bapak-bapaknya. Ya boleh jadi bapak-bapaknya ini masih banyak sibuk ya, sibuk mengurus dunia. Tapi ibu-ibunya ini pada umumnya banyak peluang, kesempatan, sehingga dia bisa bahwa kegiatan positif ini sebenarnya harus didukung secara berkelanjutan, karena dunia ini semakin banyak pengaruhnya, banyak godaannya, sehingga perlu dasar-dasar agama yang membentengi kita agar supaya kita tetap di jalan yang lurus. Karena setiap hari kita minta kepada Allah lima kali sehari semalam membaca Al-Fatihah, bahkan 17 kali ya, kalau 5 waktu 17 kali, meminta agar supaya kita diberi jalan yang lurus. Jalan yang mana itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita membahas terkait dengan majelis taklim, suatu taufik yang sangat menarik. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan urgensi ilmu. Antara majelis taklim dengan urgensi ilmu ini adalah suatu hal yang harus bersinergi. Kenapa? Di majelis taklim adalah, tadi sudah diutarakan oleh Pak Ustaz, bahwa ini adalah suatu tempat menggali, memperoleh ilmu. Nah, dari sini kemarin sudah ada kaitan yang kita sudah bahas bersama, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Kemarin ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Nah, terkait dengan majelis taklim ini yang sekarang lagi viral ya, di mana saya melihat fenomenanya bahwa ini kebanyakan ibu-ibu. Menurut saya, kenapa ibu-ibu? Karena mungkin ibu-ibu ini lebih dekat dengan calon generasi. Menurut saya, generasi muda, dia banyak bersentuhan dengan para anaknya misalnya, seperti itu, sehingga lebih banyak dibanding dengan bapak-bapak. Tapi seharusnya juga ini majelis taklim ada di kaum bapak-bapak. Cuman karena mungkin tadi sudah jelaskan sama Pak Haji bahwa banyak kesibukan. Jadi yang perlu kita akan tingkatkan mungkin Pak Haji, yaitu mungkin bagaimana kita meningkatkan manajemen majelis taklim itu sendiri. Jadi yang tadinya kita hanya seperti ini, kita tingkatkan kualitasnya. Baik itu dari segi taruhlah misalnya pengkajinya, penceramahnya seperti apa, semua diatur secara sistematik, sehingga betul-betul fungsi dari manfaat majelis taklim ini kita rasakan.
Jadi mungkin kita nanti akan memberikan terobosan-terobosan baru, karena kalau saya coba melihat dari beberapa terminologi majelis taklim dengan pengajian, justru mungkin ada lebih perlu kita tingkatkan. Karena majelis taklim kalau saya lihat, walaupun itu tidak tersusun secara sistematik, tapi pengajian yang tadinya hanya konsep pengajian yasinan, kita angkat ke majelis taklim dengan manajemen yang lebih rapi lagi, tersistem. Saya kira fungsi dari majelis taklim dalam hal mencetak generasi muda itu akan optimal ke depannya. Jadi pengertian majelis taklim sebenarnya ini perlu kita ada paradigma baru. Jadi kita coba tidak di kalangan ibu-ibu saja, tapi kita coba sosialisasikan majelis taklim seperti ini adalah wadahnya juga bapak-bapak seperti itu. Karena sekarang yang tertanam, terdoktrin di kepala, stigmanya itu adalah ibu-ibu. Padahal ini mungkin perlu diluruskan ke depannya. Sehingga fungsi majelis taklim, apa yang selama ini diutarakan oleh mantan presiden, nah itu yang tidak paham menurut saya, perlu diluruskan kembali. Jadi saya kira seperti itu. Mungkin sebagai kata kesimpulan dari saya, peningkatan manajemen dari majelis taklim ke depannya untuk menciptakan suatu generasi milenial yang beragamis. Terus yang terakhir dari saya, mungkin ada tadi saya pernah baca di Pak Ustaz yang di-share bahwa pintar merasa dengan merasa pintar. Nah, itu. Ini tadi coba saya buka-buka di kamus. Ternyata ini adalah suatu pemahaman yang harus kita pahami, bahwa pintar merasa menurut saya ini adalah wajib kita miliki semua. Pintar merasa. Artinya pintar merasa, tidak merasa pintar. Kalau merasa pintar ada kesombongan, berarti kita berada di jurang jurang kesombongan seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan kata-kata seperti itu. Ya mungkin sebagai doktrin buat saya juga untuk belajar ke depan, bahwa harus kita selalu pintar merasa dan tidak boleh merasa pintar. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan sedikit dari rekan-rekan pembicara tadi. Memang menyatakan bahwa pada umumnya yang ikuti pengajian itu adalah perempuan, itu kenyataan. Tapi kami juga membenarkan itu, tapi kami memberikan pendapat begini. Ini kan kita pakai pengajian saja, sama di majelis taklim. Pengajian ini kan suatu pendidikan non formal yang selama ini perempuan-perempuan itu karena faktor sosiologinya, mungkin karena tidak sempat kuliah, menikah, ada anak dan seterusnya. Mungkin tidak seperti laki-laki, karirnya dia sarjana terus berkembang dan sebagainya menjadi pejabat sehingga waktunya terbatas. Meskipun sebenarnya dia tidak berpikir bahwa dia melupakan itu. Ya itu juga mungkin menurut saya suatu kondisi. Kemudian majelis taklim ini ataupun pengajian ini kan pendidikan formal. Kalau kita melihat beberapa kelebihan, bahwa dengan ibu-ibu ini satu positifnya dia kan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman yang tidak perlu kuliah, tapi dia sudah punya anak, ada gendong anaknya, pergi belajar, itu kan hal-hal yang positif. Kemudian waktunya kan sangat fleksibel, bisa malam, bisa siang, bisa tengah hari dan pagi. Nah, itu hal-hal yang menunjang semua. Usia pun juga bebas. Dalam majelis taklim itu atau pengajian itu ada nenek-nenek, ada remaja, ada pengantin baru dan sebagainya. Dan hal lain adalah lokasinya, bisa di masjid, bisa di rumahnya si A, bisa di rumahnya si B. Itulah hal-hal positif, sehingga barangkali kalau kita simpulkan, kenapa tadi banyak perempuan?
Karena faktor sosiologinya itu, faktor kondisi lapangan yang membuat demikian, bukan karena laki-laki melupakan, tidak. Makanya itu salah seorang tokoh nasional kita, Profesor Tuti Alawiyah, membuat suatu badan kontak Majelis Taklim Indonesia. Dia dirikan tahun 1980 dan alhamdulillah sampai berkembang sekarang, anggotanya ribuan di Indonesia. Itulah hal-hal positif. Saya tadi menambahkan kaitannya kenapa banyak perempuan. Itu mungkin salah satu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbicara tentang majelis taklim yang kita sering menganggap bahwa hanya ibu-ibu yang bermajelis taklim. Kenapa dikatakan ibu-ibu? Karena dia punya majelis taklim, tapi sebenarnya kita juga sebenarnya taklim juga sebenarnya ini kita, Pak. Mendengarkan kajian itu sebenarnya taklim juga. Cuma kita tidak punya nama bahwa majelis taklim seperti ibu-ibu yang disiapkan sedemikian rupa dan punya waktu dan punya ustaz. Ini suatu kan majelis juga, majelis ilmu di dalamnya yang bertaklim, yang mendengarkan ilmu-ilmu yang kita bicarakan. Jadi berbicara tentang ilmu sendiri itu yang banyak teman-teman katakan bahwa memang wajib kita berilmu karena ya memang harus begitu. Tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan misalnya mana yang buruk, mana yang baik. Tanpa ilmu kita tidak bisa berdiri sholat di sini. Bagaimana sholat yang dijelaskan oleh Nabi dengan ilmu itu. Jadi ilmu sangat vital dalam kehidupan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Cuma ilmu itu kan bertingkat-tingkat yang dipaparkan sebagai Pak Mansur tadi yang menjelaskan bahwa kita hanya jangan belajar saja ilmu tentang yang dia singgung tadi tentang syariat itu sendiri. Tentang yang di dalamnya lagi yang bertingkat sampai ke tingkat marifat itu. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir untuk memasuki jenjang-jenjang itu, Pak, itu perlu jalur khusus dia. Karena syariat lah yang jelas yang dijelaskan yang secara umum. Sedangkan untuk memasuki ilmu yang tahap keduanya itu perlu jalur khusus sebenarnya. Tidak bisa yang kecuali ada memang untuk ditentukan bahwa kita akan membahas tentang ini. Dan yang dikatakan bahwa konsumsi syariat dengan konsumsi itu kan beda dengan konsumsinya, karena syariat konsumsi umum sebenarnya bisa memang, tapi kalau untuk memasuki tingkat-tingkat itu perlu jalur khusus dan perlu orang-orang yang bisa memahami itu. Tidak mungkin seorang ahli fikih, ahli syariat bisa masuk ke jalur itu tanpa mengetahui, karena yang kita harapkan Pak Mansur tentang yang dibahas tadi tentang Pak Wakil Ketua bahwa kita perlu bagaimana mengembangkan majelis ini supaya seramai yang kita harapkan tidak seperti ini. Ya itu bisa juga kita kembangkan bagaimana caranya buat manajemen khususnya untuk menarik minat jamaah yang lain untuk ikut taklim bersama kita. Jadi betul juga, tapi punya pemikiran-pemikiran itu ilmu juga sebenarnya. Bagaimana kita bisa menarik perhatian dari jamaah lain untuk ikut taklim. Karena sebenarnya taklim itu sangat penting dalam kehidupan. Bahwa taklim inilah yang dicari oleh para malaikat untuk disampaikan kepada. Taklim begini nih, malaikat singgah melihat hamba-hamba Allah lagi bikin apa, lagi taklimnya Allah di bawah, berbicara tentang ilmu. Ya, demikian karena waktunya telah habis. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita membicarakan suatu tema yang menarik pada saat sekarang ini, yaitu majelis taklim, dan mungkin sama dengan pengajian. Dan pada kesempatan ini kami akhiri, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.